Saya langsung turun di sini dan sudah bilang bahwa mereka yang tinggal di sini semua harus besok pulang. Ini gubuk-gubuk ini kita bakar semua supaya jangan ada kejahatan di sini. Perempuan ini rumah kita tidur. Kamu orang PNG semua pulang di PNG, jangan tinggal di sini. In West Papua alone, there are about 250 different tribes, many of which boast their own unique languages, cultures, and traditions. Still, they often unite as one nation when discussing their struggle for independence and their rightful place in the world. Viva Papua! Viva! Papua Merdeka! Viva! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Solidaritas rakyat Timor Leste untuk kemerdekaan Papua. Halo, bajingan kabeh, kuceluk piye hei. Di ujung timur Nusantara, di antara rimbun hutan hujan tropis dan gugusan pegunungan raksasa, terbentang tanah yang kaya akan sejarah, budaya, dan sumber daya alam yaitu Tanah Papua. Tanah ini tidak hanya menyimpan warisan leluhur Indonesia, tetapi juga berbagi nadi kehidupan dengan negeri tetangga yang berbatasan langsung di timur yaitu Papua Nugini. Dua bangsa, dua sistem pemerintahan, namun satu akar budaya, satu ikatan darah Melanesia yang tak bisa dihapus oleh garis batas di peta. Papua dan Papua Nugini ibarat dua saudara yang tumbuh di rumah berbeda. Yang satu diasuh oleh Indonesia, tumbuh dalam sistem yang menekankan kesatuan dan pembangunan berkelanjutan, yang statusnya setara dengan semua wilayah di Indonesia. Yang satu lagi tumbuh sebagai negara yang kononnya berdaulat, akan tetapi sejatinya secara simbolis tetap merupakan taklukan dari kerajaan Inggris. Papua Nugini sejak merdeka pada 1975, harus berdiri sendiri di tengah tantangan ekonomi, politik, dan sosial yang kompleks. Seiring waktu berjalan, arah dan kecepatan perkembangan keduanya pun mulai menunjukkan perbedaan yang mencolok. Saya langsung turun di sini dan sudah bilang bahwa mereka yang tinggal di sini semua harus besok pulang. Ini gubuk-gubuk ini kita bakar semua supaya jangan ada kejahatan di sini. Coba di pohon itu yang bikin api. Beginilah cara Wali Kota Jayapura mengatasi warga negara asing yang tinggal di Indonesia tanpa identitas resmi. Mama, kamu punya surat-surat mana kamu tinggal di sini? Ah, coba periksa, di sampai dalam. Ini anak perempuan ini rumah kita tidur. Mari. Keluar semua. Dokumen, ID card. Mari keluar. Kamu orang PNG semua pulang di PNG, jangan tinggal di sini. Kamu tinggal di sini ada surat-surat tidak? Periksa rumah ini, siapa tahu ada ganja di dalam situ. Periksa. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo melakukan inspeksi mendadak ke pemukiman warga Papua Nugini yang berada di kawasan Kampung Skousai, Distrik Muara Tami, pada Senin 19 Mei 2025. Di sini ini kita mau bakar ini semua supaya kamu pulang di kampung. Iya, nanti kamu sendiri cek dorang. Ah, coba cek. Ya, kalau ada nanti kami kumpul semua di sini. Ada motor banyak di sini. Motor banyak di mana? Maksudnya anak-anak dong motor banyak gitu yang lari cek. Ya. Iya, sih mau. Ini mama dia tinggal di sini dari? Selama. Maksudnya lama datang dari sana itu datang Tinggal pakai. di Moso dengan 10 saudara. Iki masih ada. Papa Iki dia masih ada, baru kita tinggal di sini. Ya, ibu datang tinggal tanpa ada surat apa ini kan tidak bisa. Datang dari negara lain itu harus punya paspor, punya surat izin. Ibu datang tinggal enak sekali di sini. Kita kan tidak pernah pergi tinggal di sana toh. Sidak dilakukan setelah menerima laporan warga Kampung Skousai adanya aktivitas pemukiman warga Papua Nugini di wilayah mereka. Wali kota yang geram dengan hal itu langsung memimpin jajarannya ke lokasi yang dimaksud. Gini, ya, Mama, besok harus siap ini semua pada nanti kita datang itu semua siap. Kita kasih naik mobil langsung pulang, bawa trek besok. Sudah dengar, Bapak? Dari data yang dihimpun redaksi, kawasan pemukiman warga PNG di Skousai kerap menjadi sarang penyimpan kendaraan roda 2 dan barang berharga tanpa dokumen kepemilikan. Diduga barang tersebut merupakan hasil curian
yang akan dibarter atau dijual dengan ganja kering dari oknum warga negara Papua Nugini. Wah, sungguh mati, kamu ini kejahatan luar biasa. Bawa saja, tangkap mereka ke Ada tabung kan? Coba kan periksa orang. Ini mau ke polsek sama. Wali kota dengan tegas meminta warga negara Papua Nugini agar segera kembali ke negara asalnya dan tidak lagi beraktivitas di kawasan Skou, distrik Muara Tami. Papua, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah mengalami transformasi luar biasa dalam 2 dekade terakhir. Perhatian dari pemerintah pusat, dipadukan dengan semangat masyarakat lokal, menjadikan wilayah ini bangkit dan berkembang pesat. Pembangunan infrastruktur masif terus digalakkan, jalan raya Trans Papua membelah pegunungan, menghubungkan kota-kota dan kampung-kampung yang sebelumnya terisolasi. Bandara modern berdiri megah dan pelabuhan laut aktif mendukung perdagangan regional. Ini bukan hanya soal beton dan aspal, ini tentang menghubungkan manusia, mempertemukan masa lalu dengan masa depan. Listrik yang dulu hanya mimpi, kini mulai menyala di pelosok. Jaringan internet masuk ke kampung-kampung, membawa ilmu dan peluang ke dalam genggaman tangan anak-anak Papua. Rumah sakit regional dibangun, tenaga medis dikirim hingga ke daerah terjauh, dan program pendidikan merata disebar hingga ke lereng gunung dan tepi danau. Generasi muda Papua kini belajar di universitas terbaik Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Membentuk kelompok intelektual Melanesia baru yang penuh percaya diri dan optimisme. Di saat yang sama, di seberang garis batas yang hanya dipisahkan oleh pagar dan pos penjagaan, Papua Nugini menghadapi kenyataan yang berbeda. Wilayah yang kaya akan sumber daya ini masih berjuang dalam membangun dasar-dasar negara modern. Infrastruktur dasar belum tersebar merata, layanan kesehatan terbatas, dan akses terhadap pendidikan masih menjadi tantangan besar di banyak wilayah. Banyak masyarakat Papua Nugini yang melihat ke arah barat, ke Papua Indonesia, dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana saudara mereka tumbuh pesat dalam dekapan Indonesia. Perbandingan ini tak lagi bisa dihindari. Bahkan pemerintah Papua Nugini secara terbuka mengakui perbedaan mencolok tersebut. Dalam berbagai forum bilateral dan regional, termasuk dalam komunitas negara-negara Melanesia, para pemimpin Papua Nugini menyuarakan kekaguman mereka terhadap transformasi Papua Indonesia. Mereka tidak melihat Indonesia sebagai kekuatan asing, melainkan sebagai saudara tua yang telah berhasil melewati tantangan dan kini menawarkan tangan untuk membantu. Seorang menteri Papua Nugini bahkan pernah berkata dengan jujur, "Kami dan rakyat Papua Indonesia adalah satu tubuh, satu darah." Kami menyaksikan sendiri bagaimana Indonesia merangkul saudara Melanesianya, membangun tanah Papua dengan sungguh-sungguh. Kini, kami ingin belajar, kami ingin ikut maju, dan kami ingin membangun negeri kami sebagaimana Indonesia membangun bagian timurnya. Indonesia menyambut pernyataan itu bukan dengan arogansi, tapi dengan kasih. Bagi Indonesia, membantu Papua Nugini adalah bentuk nyata dari semangat gotong royong Melanesia, dari diplomasi budaya yang lebih dalam daripada sekadar kepentingan politik. Pemerintah Indonesia mulai membuka ruang kerja sama lebih luas, mulai dari studi banding hingga pelatihan pemerintahan daerah, dari pembangunan lintas batas hingga pendidikan sumber daya manusia. Delegasi Papua Nugini datang ke Jayapura, ke Merauke, ke Wamena, bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai saudara yang ingin belajar dan tumbuh bersama. Apa yang mereka lihat bukan hanya pembangunan fisik. Mereka melihat bagaimana anak-anak Papua Indonesia belajar dengan perangkat digital, bagaimana para tokoh adat dilibatkan dalam kebijakan, bagaimana semangat menjaga budaya tetap hidup dalam arus modernisasi. Mereka menemukan bahwa kemajuan bisa dicapai tanpa mengorbankan jati diri. Sesuatu yang kini juga ingin mereka wujudkan di tanah mereka sendiri. Hubungan Indonesia dan Papua Nugini pun bertransformasi. Tidak lagi sekadar hubungan bilateral antar negara, tetapi menjadi kerja sama dua bangsa yang berbagi akar sejarah dan masa depan yang saling menopang. Ini adalah bukti bahwa keberhasilan pembangunan di Papua Indonesia melampaui batas administratif. Ia menjadi inspirasi. Ia menjadi model. Ia menjadi harapan.
Karena sesungguhnya, membangun Papua bukan hanya membangun Indonesia. Ini adalah membangun kepercayaan kawasan, membangun pengaruh positif serta membangun semangat baru untuk seluruh wilayah Pasifik Selatan. Berarti kembali berapa itu? Kembali. Terima kasih. Mama kasih bangga karena baru terjadi, gembira sekali. Yang tidak pernah terjadi baru terjadi. I appreciate the president for making this place possible for me to come freely without any problems. I just come straight, report to the authorities, go in shopping and back again. So I'm thankful to the President of Republic of Indonesia. Thanks very much for helping him to make it possible for me like this. Kini, Indonesia tidak hanya berdiri sebagai kekuatan regional. Ia berdiri sebagai saudara yang membimbing, bukan memerintah, sebagai tetangga yang membantu, bukan mendikte. Dan Papua Indonesia menjadi wajah dari keberhasilan itu. Wajah dari kemajuan, keadilan, dan kesetaraan yang lahir dari semangat kebersamaan. Papua Nugini dan Indonesia, yang dulu hanya terhubung oleh tanah dan garis budaya, kini dipersatukan oleh semangat untuk tumbuh bersama. Dan ketika dua saudara saling percaya dan belajar satu sama lain, maka masa depan kawasan ini, dari Sorong hingga Port Moresby, akan menjadi lebih terang, lebih kuat, dan lebih bermakna.